Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, ulun Ahmad Jayadi, pemakalah kedua akan mempresentasikan makalah dengan judul kedudukan evaluasi dalam sistem pendidikan. Sebelumnya, alhamdulillah kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di mata kuliah evaluasi PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Dina Hermina MPD dan rekan-rekan sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah. Langsung saja ke topik pembahasan. Mohon maaf videonya seadanya ya. Alhamdulillah. Yaitu kedudukan evaluasi dalam sistem pendidikan. Sebelum kita ke sana, kita ke pengertian evaluasi itu terdahulu. Mungkin di pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang pengertian evaluasi. Namun tidak salahnya kita ulangi kembali. Dalam bahasa Indonesia, kata evaluasi diartikan sebagai penilaian, akar kata dari kata nilai. Sedangkan kata evaluasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value, dan dalam bahasa Arab diartikan takdir, asal kata dari khimah. Menurut Edwin Wan dan Giral, evaluasi itu suatu tindakan atau proses dalam rangka menentukan nilai dari sesuatu. Kemudian menurut Ware dan Robert, evaluasi adalah menentukan nilai sesuatu. Dalam pendidikan, evaluasi diartikan dengan mengukur atau mengamati proses untuk menilai atau untuk menentukan nilainya dengan membandingkan dengan yang lain. Selain itu, menurut Liesinger, evaluasi adalah proses memberikan suatu penilaian terhadap sesuatu dengan cara melakukan perbandingan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Jadi ada perbandingan. Setelah kita melakukan evaluasi itu, kita bandingkan antara yang tujuan dan hasil yang apakah sudah tercapai atau belum. Sedangkan menurut Ralph Taylor, evaluasi adalah proses untuk menentukan atau mengukur sampai manakah tujuan pendidikan dapat dicapai dan adanya usaha untuk mendokumentasikan kesesuaian antara hasil belajar peserta didik dengan tujuan program. Jadi adanya pengukuran sampai mana sudah pendidikan ini tercapai, sampai mana anak peserta didik itu dengan hasil yang telah kita tentukan, tujuan yang telah kita tentukan, sampai mana dia anggapnya dalam suatu perjalanan itu dia berjalan sudah sampai mana ya Allah tujuannya. Begitu juga dengan evaluasi. Ibaratnya yang kita kehendaki itu adalah A sampai Z, mungkin dia sudah sampai K misalnya. Kemudian menurut Kornberg, Alkin, Stopleben mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Schack juga berpendapat evaluasi adalah proses dalam pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Pada hakikatnya, evaluasi pendidikan itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan dan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan. Jadi tujuannya itu dengan adanya evaluasi kita
tahu di mana kekurangannya. Nah, jadi sebagai umpan balik untuk gunanya apa? Untuk menyempurnakan pendidikan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan evaluasi pendidikan adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja pendidikan yang telah berjalan guna memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki pada kinerja pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, agar itu evaluasi dibuat untuk adanya perbaikan. Nah, dalam evaluasi juga dalam evaluasi pendidikan itu mengacu pada penilaian kemajuan siswa menuju tujuan yang ditetapkan. Jadi kemajuan siswa itu sesuai kadar dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi pengajaran, keefektifan kurikulum, keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan tergantung pada strategi, taktik, dan alat bantu. Dalam aspek pendidikan, evaluasi itu dalam aspek pendidikan, evaluasi ada namanya aspek evaluasi sekolah. Nah, di sini nih mengacu pada lokasinya, di mana bangunan ini bagaimana, kondisi higieniskah atau kada, lalu jumlah siswanya berapa, gurunya berapa gitu. Nah, evaluasi dari sekolah. Terus evaluasi program sekolah terkait dengan silabus, kegiatan kurikuler, program bimbingan, masih ada menu bimbelnya. Kemudian evaluasi metode pembelajaran, itu mengacu pada tujuan, kesesuaian, dan keefisienan. Kemudian evaluasi program total instruksi, ini mengacu pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian evaluasi administrasi sekolah, ini mencakup disiplinnya, kontrol, manajemen, dan organisasi. Nah, terus kemudian evaluasi buku, apakah sudah sesuai, dan materi. Kemudian evaluasi perkembangan siswa. Nah, kemudian lanjut ke tujuan evaluasi itu sendiri. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk memberikan bentuk pada tujuan pendidikan dan materi pembelajaran untuk membuat metode pengajaran yang sederhana, efektif, suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif. Nah, kemudian dalam pelaksanaan evaluasi secara khusus tujuannya untuk mengetahui pemilihan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, materi pelajaran, baik dari aspek kognitif, psikomotorik maupun efektif. Namun dalam pendidikan itu sendiri, ketiga aspek itu yang menjadi pusatnya atau yang paling ditekankan itu yaitu sikap efektif dan psikomotorik dibandingkan aspek kognitifnya. Kenapa itu? Yaitu tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik, yang mana secara garis besarnya ada 4 hal, yaitu ingin melihat sikap dan pengalaman peserta didik dengan Tuhannya, terus sikap dan pengamalannya terhadap makna hubungan peserta didik dengan masyarakat, terus sikap dan pengalaman terhadap makna hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya, apakah menjaga atau tidak, kan itu yang kita lihat. Terus sikap dan pandangannya peserta didik dengan hamba Allah, anggota masyarakat, dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan tujuannya itu dengan mengetahui itu kita bisa melihat misalnya dengan yang pertama itu peserta didik dengan Tuhannya, apakah dengan pengalamannya itu ketaatannya itu mampu mengubahnya atau mengubah perilakunya. Terus sikap dan pengamalannya di masyarakat bagaimana, akhlaknya bagaimana, terus dalam mengelola lingkungan bagaimana, apakah ia merusak, apakah tetap melestarikan, memelihara, atau malah menghancurkan. Itu. Kemudian kedudukan evaluasi dalam sistem pendekatan pendidikan. Kedudukan evaluasi dalam pendidikan dan kurikulum sangat penting dan sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan di kemudian hari atau
sebagai umpan balik dan pengembangan. Nah, jadi tujuannya itu untuk perbaikan di kemudian hari. Nah, dengan evaluasi memberikan kesempatan kepada peserta didik berbicara kepada pendidik atau mahasiswa dengan dosen tentang pengalaman dan kesan mereka terhadap isi mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, dengan hal tersebut memberikan wawasan yang berharga bagi pengajar tentang bagaimana mereka mengajar dan seberapa efektif pembelajaran yang telah diambil oleh peserta didik. Nah, terkadang dalam dalam belajar mengajar itu, baik itu dari segi tempatnya atau terkadang guru itu menanyakan bagaimana yang bagusnya. Ada yang terkadang itu dari tempatnya lah seperti di meja bundar dibuat seperti itu. Terkadang ada kerja kelompok atau kerja perorangan. Nah, itu tergantung dari apakah efektif atau tidak. Nah, kedudukan evaluasi itu sendiri ada perintah dan contoh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dari ayat tersebut kita bisa melihat di Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut bertindak sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Berupa materinya apa? Nama-nama benda. Kemudian untuk mengevaluasinya itu tuh diujikan di hadapan para malaikat. Dan Nabi Adam mampu membacakan atau menyebutkan apa yang telah ia pelajari di hadapan para malaikat. Dan pada situ kita lihat adanya ayat materi evaluasi atau yang diujikan haruslah sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, jadi tercapailah evaluasi, tercapailah pembelajaran yang telah diajarkan. Dari ayat tersebut kita juga melihat bahwa antara evaluasi dan pembelajaran itu sangat berkaitan. Sangat berkaitan karena dengan pembelajaran itu kita bisa melihat apakah belajar atau pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan atau belum. Apakah berhasil? Seandainya berhasil, sudah mencapai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan misalnya belum atau gagal atau belum berhasil, itu apa saja faktor yang mempengaruhinya agar nanti bisa dilakukan perbaikan. Kemudian evaluasi pendidikan mencakup semua komponen, proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total yang di dalamnya terakomodir 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan, judgement, nilai, dan arti. Dengan demikian evaluasi pendidikan dapat berupa evaluasi kebijakan tujuan, evaluasi input, evaluasi produk proses, dan evaluasi outcome. Ini ada tertinggal ini. Ada tertinggal evaluasi outputnya yang kelima tertinggal. Yang pertama evaluasi kebijakan. Tujuannya itu untuk mengetahui keberhasilan dan tingkat keefektivitasan suatu kebijakan, pemenuhan aspek akuntabilitas publik, menunjukkan manfaat kebijakan. Itu tujuannya. Kemudian evaluasi dapat dilakukan dengan melihat tingkat implementability kebijakan yang terdiri dari isi program dan kondisi lingkungan. Kemudian pada isi program tersebut terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Pada kondisi lingkungan, terdapat kekuasaan, kepentingan, strategi dari aktor yang terlibat, yang karakter lembaga, dan rejim yang berkuasa. Kemudian evaluasi input. Evaluasi input ini maksudnya evaluasi yang peserta didik, ialah peserta didik, pendidik, prasarana dan sarana, kurikulum, serta input lingkungan.
dalam proses berlangsungnya pendidikan, maka komponen input tersebut harus tersedia dan mempunyai kesiapan yang baik. Semakin tinggi kesiapan input, maka semakin tinggi pula mutu inputnya. Biasanya kan dalam calon peserta didik itu, atau yang kayak ada di tes kemampuannya bagaimana. Seperti misalnya Anda masuk dalam suatu perguruan tinggi, maka biasanya ada banyak tes untuk mengetahui inputnya peserta didik itu sampai mana, kesiapannya atau bagaimana. Kemudian evaluasi proses ialah evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam proses pembelajaran juga disebut input, sedangkan sesuatu yang dari hasil proses disebut output. Kemudian evaluasi hasil. Evaluasi hasil ialah bahan yang jadi dihasilkan oleh pendidikan, siswa lulusan, sejauh mana tingkat pencapaian prestasi salah mengikuti program melalui alat ukur yang bisa dengan tes atau pencapaian. Kemudian evaluasi dampak. Evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat keberhasilan sebuah pendidikan yang menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Komponen-komponen ini nanti akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Dapat kita simpulkan bahwa dalam evaluasi itu cara pelaksanaannya akan muncul ada di awal, di akhir, di proses, dan di akhir. Di awal, evaluasi itu dilakukan di awal untuk apa gunanya, yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik agar tenaga kerja atau pengajar dapat menyusun rancangan pendidikan sesuai dengan kemampuan peserta didik atau standarnya, dengan selalu bijak pada komponen yang akan dicapai. Sedangkan dalam evaluasi proses dilakukan untuk mengukur sejauh mana rancangan pendidikan yang telah terencana tercapai oleh peserta didik. Dengan dilakukan evaluasi proses, apa saja faktor yang menyebabkan tercapai atau apa saja yang mengakibatkan pembelajaran tersebut tidak tercapai. Dengan itu akan dilakukan perbaikan. Kemudian evaluasi akhir, yaitu untuk menentukan sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan evaluasi di akhir. Dan kesimpulannya yaitu bahwa kedudukan evaluasi itu dalam sistem pendidikan itu sangat penting. Itu ada tertinggal pendidikannya. Jadi antara evaluasi dengan pendidikan atau dengan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, setiap ada pembelajaran maka ada evaluasi. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan dan capaian peserta didik dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Jikalau ada kekurangannya mohon ditambahkan dan untuk menambah wawasan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.